Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Guru Kelas tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Rosyid, mahasiswa PPK Guru Kelas kelas 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Agung Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209251021 pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja DMI Nurul Ummah kelas 4 dengan mapel IPAS materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak pada saat ini? Baik, guru. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak Guru. Luar biasa. Anak-anak, nih Pak Guru punya apa yang saya bawa? Kira-kira apa ini? Tumbuhan. Apa lagi? Pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah pembelajaran IPAS tentang tumbuhan, tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo Mas Zionya. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita absen dulu ya. Pada pagi hari ini ada kira-kira temannya yang nggak masuk? Ada. Siapa nak? Safika. Kemana? Kalau boleh tahu. Surabaya. Sudah 2 hari ini ya, nggak masuk. Mudah-mudahan Safika sudah masuk. Ya? Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, anak-anak diminta untuk berdiri. Kita mulai ya. Tangannya. Indonesia Raya itu tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah
tadi? Itu tadi lagu kebangsaan Indonesia, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Tepuk tangan kita semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai? 1, peserta didik bisa mengidentifikasi di tumbuhan itu nanti ada bagiannya. Apa saja itu? Nah, kita pelajari. Yang kedua, peserta didik fungsi dari masing-masing dari tumbuhan. Jadi setiap bagian tumbuhan itu nanti ada fungsinya masing-masing. Yang ketiga yang perlu kita pelajari tujuannya adalah peserta didik mampu memainkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh mempertahankan diri serta berkembang. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan. Masuk ke materi ya. Nih, materi pas pada pagi hari ini. Bagian-bagian tumbuhan. 1, mengenal tumbuhan, manfaatnya tumbuhan, bagian tumbuhan, dan fungsinya. 2 ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsi tumbuhan itu sendiri. Lanjut, materinya. Kira-kira apa itu tumbuhan? tumbuhan adalah Hidup, melakukan fotosintesis. Tujuannya apa? memproduksi makanan Untuk bertahan hidup. dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu apa kemarin? Makanan dan udara bersih. Apa yang diserap ketika ada fotosintesis? Udara kotor. Apa yang dikeluarkan? Udara bersih. Tuh. Lanjut. Fungsinya. Fungsi tumbuhan bagi manusia itu banyak. Coba dari kelompoknya Zio, apa itu fungsinya yang pertama yuk? Sumber obat obatan herbal. Sebagai obat, nah. Ya, jadi tumbuhan itu juga ada sebagai obat. Ya, kayak kunir, terus apa lagi? Laos itu ya, kunyit. Apalagi sumber makanan. Oh, ada sumber makanan. Yang buah yang kita makan itu. Nah, ya, setiap pohon itu ketika berbuah berarti sebagai sumber makanan yang kita makan. Mengurangi polusi udara. Nah, ini terjadinya apa? Fotosintesis. Polusi udara itu seperti apa contohnya? Asap kendaraan, asap bakar-bakar. Siapa yang nyerap? Tumbuhan. Dari mana penyerapannya? Dari mulut daun atau korong. Itu nih, mengurangi polusi udara. Jadi polusi udara itu diambil, diserap oleh tumbuhan. Apalagi menjaga siklus air. Ya, kalau ada tumbuhan berarti di situ banyak kandungan airnya. Air akan diserap banyak oleh tumbuhan. Yang kelima, menjaga kualitas tanah. Semakin banyak tumbuhan, maka tanah di sekitar kita subur, tidak tandus, tidak kering, hawanya sejuk. Tentunya penghasil apa itu kemarin oksigen? Udara bersih. Nah, oksigen itu udara bersih yang kita hirup, yaitu oksigen itu dari mana? Dari tumbuhan ketika melakukan fotosintesis mengeluarkan udara bersih. Maka setiap pagi
yang rumahnya banyak tumbuhan, bagaimana udaranya? Segar. Yang kita hirup, semakin banyak udara yang kita hirup oksigen, maka tubuh akan semakin sehat. Lanjut, selanjutnya. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Nomor 1 itu apa namanya? 11 ya. 2 bunga. 3 ini buah, ini makanan ya, makanannya apa? Batang. Yang kelima nih, bagian-bagian ini sudah dilihat? Sudah dimengerti? Sudah tahu makanya? Nih, selanjutnya. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran gantung pada cabang-cabang batang. Yang biasanya saya lihat itu kan? Ya. Fungsinya apa itu daun? Yang menyerap apa tadi itu? Polusi udara ya ini daun itu. Ini ternyata daun itu. Itu daun menyerap udara kotor. Polusi udara itu diserap dari daun. Oh, ternyata seperti itu ya. Lanjut. Kalau daunnya kedua, bunga. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat berkembang biak, ya. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Kalau nanti ada buah, berarti ada bunganya. Ya, yang menghasilkan buah yang kita nikmati. Lanjut. Nah, ini buah nih. Buah adalah bagian tumbuhan yang berbentuk membungkus dan tuh, ternyata di dalam buah itu ada apanya? Oh, biji ini ada bijinya. Iya, ternyata ini. Dan biji itu yang menjadi cikal bakal adanya tumbuhan baru, namanya berkembang biakan. Lanjut. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat tumbuh bagai tumbuhan lain, juga tempat tumbuhan yang berada di atas. Biasanya batang itu besar, ya, besar dan melindungi bagian tumbuhan yang lain. Ini batang. Akar. Akar itu letaknya di mana? Akar itu di bawah. Tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah kelihatan apa enggak? Kelihatan. Akarnya itu ada akar yang lunak, ada akar yang keras, seperti tumbuhan apa misalnya biasanya makan di luar. Kangkung itu loh, nah. Kan ada bijinya, ada akarnya. Akar apa itu namanya? Akar lunak. Bisa dimakan? Bisa. Ya, ini akar. Lanjut. Oh, sudah, terima kasih. Ya, sudah itu tadi tentang dari bagian-bagian akar. Nah, sekarang coba siapkan pensilnya. Siapkan pensilnya. Kamu isi apa yang sudah kamu lihat tadi. Bagian-bagian dari tuh. Ini di sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Ya. Siap. Yuk, diisi. Gak usah lihat temannya, aku sudah tahu. Belum ya? Ya, kasih namanya, diisi.
selesai. Langsung ya. Bapak yang sudah. Bukan di sini dari satu yang sudah. Sudah ya. Yang sudah terlihat yang disampaikan tadi, supaya untuk lebih kita menghafal apa materi yang sudah. Yang sudah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Nah. Ya, kita. Jangan lupa dikasih nama. Kasih nama. Kasih nama. Ya. Ya. Kira-kira sudah ya? Sudah kan? Ya, sini tunggu sini. Yang sudah ditunggu di sini. Aku semangat. Masih semangat ya pada pagi ini. Nah, anak-anak, kalau sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan, bisa menyebutkan nama-nama bagian tumbuhan, maka tugas kita selanjutnya adalah kita tugas kelompok yang perlu kita kerjakan. Ya, coba anak-anak lihat di depan sini. Ya, tugasnya kalian adalah Pak Guru sudah nempelkan 3 gambar tumbuhan. Nanti diambil dari setiap kelompoknya, itu mengambil satu. Ya, satu-satu dari satu kelompok satu. Ya, coba silakan perwakilan dari kelompoknya mengambil. Ayo, ambil. Ayo, ambil satu. Ambil. Sudah. Ambil. Ambil. Ya. Sudah. Siapkan kertas yang sudah ada di bangku kamu. Ya, instruksinya perhatikan. Gambar yang sudah ada itu ditempelkan. Ini kertas manilanya ya. Ditempelkan di sini. Kemudian ya, cari bagian-bagian tumbuhan yang sudah ada pada gambar itu dan sebutkan fungsinya masing-masing. Jadi ada gambar, nanti langsung gambarnya ditarik, dikasih garis, ya, dikasih nama. Habis itu baru cari fungsinya. Nah, silakan kerjakan. Pakai spidol tadi loh. Garisnya mana? Ya sudah, itu ditarik. Garis, namanya apa itu? Yang bagus ya. Yuk. Sudah selesai semuanya? Yuk, kita tempelkan ke papan tulis ya. Mulai dari kelompok semangat dulu. Yuk. Tempelkan dulu hasilnya. Eksplorasi. Ya. Ayo dari kelompok mangga. Ini dikasih. Nah, tempelkan. Ini. Ya, ayo dari kelompok durian. Nah, silakan duduk lagi. Ini sudah selesai. Coba sekarang dari perwakilan kelompok ambil 2 orang dari kelompoknya masing-masing. Kamu lihat tugas dari temannya. Kamu lihat diamati sudah sesuai apa belum. Nanti akan menghasilkan pendapatnya masing-masing. Ini dari kelompok mangga dulu. Lihat dari kelompok temannya. Diamati dulu tugasnya. Ya, ayo. Diamati.
Kira-kira sudah betul apa? Ya. Ya. Yang satunya? Sudah ya. Nah, yuk dari kelompok makan. Diamati tugas dari kelompok temannya. Sudah? Sudah. Dari kelompok satunya, Julian. Ayo maju ke depan. Diamati dulu kelompok yang lain. Sudah selesai? Ya. Ya, saya tanya duduk kembali. Gimana dari kelompok mangga, dari tugas kelompok yang lain? Apakah sudah benar? Sudah. Ada sesuai dengan fungsinya enggak? Sesuai. Dari kelompok yang lain? Sudah semuanya ya? Sudah sesuai. Ini bahwasanya anak tugas yang sudah diberikan, yang sudah kamu kumpulkan di sini. Satu, apakah sudah mengerti dari bagian-bagian tumbuhan? Sudah. Fungsinya bagaimana? Sudah ya. Sudah, bahwasanya tumbuhan yang sudah kamu amati tadi sudah bisa mencari bagian-bagian tumbuhan dan beserta fungsi. Tepuk semangat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ayo anak kita menyanyikan lagu bagian pada tumbuhan. Mulai. Pertemuan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Diharapkan anak-anak apa yang sudah dipelajari pada pagi hari ini bisa mengerti tentang bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.